Saya Anissa dari Abbas, NIM 2020-10-331, ingin menjelaskan ulang tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen manajemen keuangan. Keuntungan manajemen model kerja yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, profitabilitas, dan daya saing perusahaan. Dengan mengelola modal kerja dengan baik, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, manajemen modal kerja yang optimal juga dapat meningkatkan likuiditas, yang berarti perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Untuk meningkatkan likuiditas perusahaan itu butuh 3 cara, yaitu meningkatkan akses modal, pengurangan risiko likuiditas, dan peningkatan kepercayaan investor. Untuk mengurangi biaya operasional yaitu melakukan efisiensi pengadaan. Manajemen modal kerja yang baik dapat meminimalkan biaya pengadaan. Lalu pengelolaan persediaan. Pengaturan modal kerja yang optimal memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif. Lalu optimalisasi arus kas. Manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan aliran kas. Melalui pengelolaan piutang yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan biaya pembiayaan dan mempercepat penerimaan kas. Selanjutnya, untuk memaksimalkan profitabilitas dengan 3 cara: peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya yang tepat, peningkatan return of investment. Lalu untuk menjaga keseimbangan arus kas, yaitu yang pertama meminimalkan risiko kekurangan kas, menghindari risiko kelebihan kas, dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Lalu untuk meningkatkan daya saing, yaitu efisiensi operasional dan kecepatan respon. Manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien. Lalu manajemen modal kerja yang baik untuk memungkinkan perusahaan agar merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dengan memiliki cukup modal kerja, perusahaan dapat dengan mudah memenuhi pesanan pelanggan. Contoh keuntungan yang pertama yaitu manajemen modal kerja yang efektif dapat membawa sejumlah keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu adalah salah satu contoh keuntungannya. Lalu, kerugian dan risiko manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian dan risiko bagi perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari kekurangan atau kelebihan modal kerja. Yang keduanya dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Lalu, risiko kekurangan modal kerja yaitu risiko pertama, penurunan likuiditas dan kehilangan peluang bisnis. Lalu, risiko kelebihan modal kerja, biaya kesempatan, penurunan profitabilitas, risiko investasi yang tidak tepat. Contoh kerugiannya, yang pertama yaitu manajemen modal kerja yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Salah satu contoh kerugian yang dapat terjadi yaitu ketika perusahaan mengalami kekurangan modal kerja. Kondisi ini dapat membuat perusahaan sulit memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran gaji karyawan dan utang kepada pemasok.